Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum siswa cerdas kelas 9A. Nah, kamu kemarin sudah merangkum ala bululi, lalu sudah mencari contoh cerpen ya, mencari contoh cerpen di mana saja, di internet atau di buku-buku. Nah, kamu sudah membedah apa? Membedah ayam. Bukan ya, mengenai struktur teks narasi ya, struktur teks narasi. Ada orientasi yang berisi pengenalan tokoh, pengenalan setting, tempat, dan waktu. Nah, lalu karakter-karakter tokoh bisa ada di situ. Lalu ada komplikasi, yaitu mulai timbul masalah ya. Cerpen tidak menarik tanpa komplikasi. Jadi menariknya cerpen atau cerita pendek itu karena ada komplikasi ya. Lalu ada resolusi atau penyelesaian. Ya, penyelesaiannya bagaimana ya. Nah, ini ada contoh judul Rumah Ibu. Nah, kamu kan kemarin mencari dan memberi strukturnya apa, di mana diletakkannya. Ya, oh ini struktur. Ini komplikasi ya. Nah, ini komplikasi. Itu kamu tunjukkan. Itu tugas yang kemarin. Ya. Lalu setelah itu kalau sudah memahami, tentu saja yang penting apa sih yang perlu diperhatikan supaya cerpen kamu nanti menarik. Ternyata aspek kebahasaan itu menentukan ya. Ada penggunaan diksi atau pilihan kata yang mengungkapkan ekspresi. Aku sibuk menata hatiku sendiri. Nah, kalimat tersebut mengungkapkan secara tidak langsung perasaan cemas. Aku menunduk lebih cepat dari kilat cahaya yang keluar dari matanya. Nah, itu pilihan katanya. Lalu ada lagi menggunakan majas. Jadi kamu harus mengenal majas ya, biar cerpenmu bagus. Apa itu majas? Nah, majas itu gaya bahasa. Adalah pilihan kata atau kalimat yang digunakan penulis untuk mengungkapkan suatu maksud. Ya. Itu majas. Misalnya kamu sudah mengenal di kelas 7, kelas 8, majas personifikasi, majas yang melekatkan sifat-sifat insani pada benda-benda atau makhluk yang tidak bisa bicara ya. Nah, itu melekatkan. Lalu ada metafor, pembanding langsung ya. Nah, itu majas. Nah, di sini ada metafor atau kiasan. Meninggalkan dunia fana, maksudnya dunia yang tidak kekal atau tidak abadi ya. Nanti kalau pada pertemuan langsung bisa dibahas ya. Nah, ini lalu penggunaan kalimat narasi, deskripsi, dan dialog. Nah, ini penting dalam membuat cerpen yang lebih menarik. Ada kalimat narasi, adalah kalimat yang berupa mengisahkan suatu peristiwa. Jadi kalimat-kalimat saja ya. Saya baru saja sampai rumah ketika laki-laki itu datang. Itu sebuah narasi atau sebuah paparan cerita. Lalu ada yang deskripsi, menggambarkan kalimat deskripsi. Kalimat yang menggambarkan objek. Objek itu bisa benda, keadaan, peristiwa atau suasana, bisa.
Laki-laki itu kutaksir umurnya sekitar 45 tahun. Berbadan tinggi, besar, berkulit hitam, dan berkumis tebal. Contoh yang lain. Dia siswa bertubuh jangkung, kulitnya putih, rambutnya ikal, dan sebagainya ya. Lalu kalimat dialog adalah kalimat yang berupa percakapan tokoh. Nah, ini kalimat-kalimat dialog itu akan menambah menariknya sebuah cerpen. Ya. Ada suara apa itu ya? Orang berkumur-kumur. Contohnya, coba perhatikan ada tanda petik ya, tanda petiknya itu harus diperhatikan, huruf besar ya. Untuk apa Anda datang kemari? Nah, tanda tanya itu menunjukkan itu ya, tanda titik. Perhatikan tanda kutipnya. Maaf, saya hanya menjalankan tugas. Laki-laki itu menatapku dengan tatapan tajam. Nah, ini ada bedanya. Ya. Ini ada huruf besar, ini ada huruf kecil. Karena ini kalimat kalimat yang lain ya, kalimat berikutnya jadi huruf besar. Kalau ini karena bukan kalimat, tapi ini lanjutannya yang ini. Meskipun ini ada tanda tanya. Ya. Lalu penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Ini sudah kamu pelajari apa yang dimaksud dengan bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku itu tentu saja bahasa yang mengikuti aturan standar bahasa Indonesia, yaitu sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Ini bisa dilihat dalam buku pedoman ejaan yang disempurnakan ya, atau di kamus ya. Kalau tidak baku berarti tidak mengikuti aturan bahasa Indonesia ya. Di sini ada cerpen merupakan karya fiksi yang bersifat imajinatif dan non-formal. Oleh sebab itu, tidak ada keharusan dalam teks cerita pendek untuk menggunakan bahasa baku atau formal dalam pemilihan kata. Begitu juga struktur kalimat yang digunakan tidak harus berupa struktur kalimat lengkap. Terkadang dalam cerpen ditemukan kalimat yang hanya berupa satu kata. Jadi jangan takut salah ya. Untuk berkarya ternyata cerpen tidak harus menggunakan bahasa baku atau formal. Akan tetapi sebagai karya tulis, ada kaidah-kaidah penulisan yang tetap harus diperhatikan. Sebagai contoh, penulisan kata depan harus dibedakan Penulisan kata depan harus dibedakan dengan penulisan imbuhan. Ya. Penulisan dialog menggunakan tanda kutip dan sebagainya itu harus diperhatikan tetap ya, meskipun di dalamnya ada bahasa percakapan atau bahasa sehari-hari. Tulislah kalimat yang menggunakan diksi dan susunan kalimat yang unik pada cerpen. Oh, ini tugas ya, ini tugasnya ya. Nah, itu tadi mengenai kebahasaan di dalam cerpen ya, agar cerpenmu nanti menarik ya. Nah, ini bukunya bagus banget, Protol, punya Dalang. Nah, ini Ibu punya karya ya, karya Ibu. Ini
Judulnya Mengeja Namamu Ibu, antologi. Ya. Antologi. Jangan takut salah untuk berkarya, karena yang salah adalah bila kamu tidak berkarya. Nah, ini ada karya ibu ya, nomor 8. Ibuku dan Daun Pandan oleh Zuhada Luli Empatwati. Ya. Nah, memulai membuat ya, sebaiknya supaya tidak itu saja. Biasanya kan pada suatu hari, pada suatu malam misalnya begitu, saya memulainya seringnya memulai pertama membuat itu dengan dialog ya. Ibuku dan Daun Pandan oleh Zuhada Luli Empatwati. Milah, telek pitik belum dibersihkan, pandan di kebun belum dipanen. Hari pasar nanti dijual kalau udah kering. Katanya mau bayar sekolah. Perintah Mbok E bertubi-tubi seperti tembakan senapan menembak maling bangkang disuruh berhenti berlari. Ya, itu perintah rutin Mbok E sebelum Milah berangkat sekolah yang jauhnya 17 kilo. Makanya gak usah sekolah, bantu Mbok E, teriak Midin melengking. Makanya gak usah sekolah, bantu Mbok E, teriak Midin. Berangkat sekolah jangan pakai sepadaku. Nah, dan seterusnya. Bagaimana belajar cerpen, menarik bukan? Sampai berjumpa di pembelajaran tatap muka ya, pinter. Jangan lupa mencari ilmu kapan saja, di mana saja.